Selamat datang kembali di channel RG Official. Apa kabar kalian rekan-rekan? Semoga kalian sehat walafiat ya. Dan semoga masalah pinjolnya cepat selesai. Jadi sebelum kita ke pembahasannya, jika kalian yang belum berlangganan di channel kita, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kita ya. Jangan lupa hidupkan loncengnya ya. Di sini langsung saja kita buka. Kita menggunakan ada salah satu rekan kita yang sharing ke kita bahwa dia mengajukan pinjaman di aplikasi ini ya. Di sini coba kita hitung, di sini ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 di 8 aplikasi ya. 8 aplikasi. Di sini rata-rata pencairannya 2 juta ya, 2 juta 2.400.000, 2.700.000, 3 juta, 2.700.000, 2.400.000, 2.800.000. Di 8 aplikasi dikalikan saja 2 juta, rata-rata ini sudah ada 16 jutaan ya. 16 jutaan rekan ini telah dicairkan aplikasi ini ya. Dia mempunyai sistem otomatis ya, sehingga satu kali kalian mengisi data, yang lainnya ikut terproses, ikut terajukan kembali. Tetapi biasanya tidak serentak ya pencairannya. Misalnya kalian mengajukan satu aplikasi di hari ini, tetapi tiba-tiba 2 atau 3 hari yang lainnya malah ikutan terproses, terajukan. Misalnya ya 2-3 hari ke depan ada 2 aplikasi yang terajukan otomatis, dan 4 hari dan 5 hari ke depannya lagi ada 1 aplikasi ya. Jadi itu dia bertahap-tahap, dia tidak semuanya aplikasi ini. Jadi rekan-rekan yang mengeluhkan aplikasi yang seperti ini ya, dihubungi DC-nya tidak menanggapi, dijelaskan juga DC-nya tidak mau tahu, harus dibayar bunga dan dendanya. Rekan kita ini sudah bernegosiasi sebenarnya, ingin mengembalikan apa yang sudah ditransfernya. Jumlahnya berapa itu mau dikembalikan, tapi DC-nya nggak mau tahu, harus dikembalikan bunga dan dendanya. Itu kan nggak kan mungkin, semua orang pasti nggak mau, karena ini sama dengan dijebak. Kalau misalnya rekan ini memang sengaja mengajukan di 8 aplikasi ya nggak apa-apa, tapi ini satu aplikasi kok yang lain ikut cair. Ada juga beberapa rekan di aplikasi ini, misalnya kita sudah melunasi, sementara itu tidak mengajukan lagi, tidak mengajukan pinjaman kedua, misalnya di salah satu aplikasi, kok tiba-tiba terajukan lagi dengan limit, menaikkan limit misalnya sekitar 500 atau 600-an. Jadi itu ya, aplikasi ini seperti ini. Makanya kita beberapa kali kita jelaskan, tidak akan ada selesainya di aplikasi yang seperti ini. Tidak akan ada selesainya. Dia terus melakukan pencairan, terus terajukan otomatis. Buat kalian yang ingin bermain-main di aplikasi ini ya, ini bagus sekali. Buat kalian yang kuat mental, buat kalian yang nggak peduli data kalian disebar atau data kontak kalian diteror, itu ya kita rasa cocok sekali nih buat kalian. Jadi ini kan ya, kalian harus persiapkan data fake ya, jangan data asli kalian, itu sangat bahaya. Karena nanti yang merasa tertekan itu nggak cuma kalian, daftar kontak kalian juga merasa tertekan ya, karena hampir tiap jam ini mereka nggak tahu jam ya. Bahkan tengah malam aja bisa dia nggak tahu jam, dia kapanpun dia mau, itu ilegal. Dia tidak ada jam operasional, mereka nggak ada. Beda sama legal, mereka ada jam kerjanya, misalnya jam 9 sampai jam 5. Jadi ya ini terserah mereka berpindah-pindah tempat operasinya. Makanya nggak heran lagi mereka ini nggak ada takutnya, karena mereka tidak diketahui punyanya siapa, yang bekerjanya siapa, karena mereka tidak terdaftar di OJK ya. Karena pinjaman online yang seperti ini memang dia banyak mempunyai aplikasi ya, mereka berantai, bahkan mungkin satu orang saja mempunyai 100 aplikasi ya. Makanya kalian yang gagal bayar itu maksudnya, makanya kalian yang ditolak pengajuannya itu mereka sepaketan satu atap, jadi data kalian terdetek otomatis.
Nah, jika ada rekan-rekan yang lain berhasil cair, itu berarti ya mungkin beda ya. Beda aplikasi, beda yang punya. Makanya ada beberapa rekan yang tidak di SEC, rekan yang di SEC walaupun datanya busuk katanya ya. Datanya sudah banyak di pinjol yang lain, itu mungkin ya pinjolnya terpisah, beda orang ya. Ini kita akan menjawab, ada yang bertanya bagaimana jika gagal bayar di aplikasi ini, konsekuensinya bagaimana ya, apakah datang ke rumah. Itu seringkali kita jelaskan ya, yang namanya pinjaman online yang tidak berizin ini, mereka tidak akan datang ke rumah karena mereka kondisinya, posisinya itu bersalah. Apalagi yang sudah menyebar ke daftar kontak kalian, tidak akan mungkin mereka berani datang ke rumah. Itu sama saja mereka menyerahkan dirinya. Siapa sih yang berani sudah melakukan pencemaran nama baik, intimidasi, melanggar undang-undang sudah ya mereka, terus mereka dengan seenaknya datang ke rumah kalian, itu nggak akan mungkin. Kembalikan saja ke kita, misalnya kita sebagai DC sudah mengancam kalian, itu sebenarnya mereka itu juga takut sebenarnya. Mereka itu cemas, bekerja dalam kecemasan. Kita rasa udah pasti ya, mereka bekerja memaki-maki kalian, memarah-marahin atau apa. Mereka itu kondisi hatinya ya, kondisinya pasti cemas, bekerja dalam kecemasan, itu sudah pasti. Jadi kalian nggak perlu takut, ini konsekuensinya cuma teror ke daftar kontak, itu saja. Jika misalnya kalian sebelumnya menggunakan data fake, ya udah itu aman. Palingan ya mereka, kekuatan mereka KTP dan memegang foto, memegang KTP, itu cuma ya. Dan itu pun juga kalian nggak perlu takut. Untuk mereka mengajukan dipinjol ya kita rasa nggak akan juga, karena kan kebanyakan beberapa pinjol itu memverifikasi wajah. Jika tidak memverifikasi wajah, pengajuan tidak akan diproses. Itu kebanyakan pinjol rata-rata seperti itu. Jadi jika pinjol ilegal itu menggunakan data kalian untuk mengajukan pinjaman online di yang lain, ya kita rasa tidak. Ada beberapa rekan yang ditagih tidak pernah mengajukan di pinjol tersebut tetapi ditagih ya. Itu sebenarnya data dari sistem mereka, sistem otomatis ya. Itu saja yang bisa kita jelaskan, semoga dimengerti. Jika kalian yang ingin bertanya silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mendukung kita selama ini, sehingga kita selalu bermotivasi untuk membuat video yang kalian inginkan ya. Itu saja, selamat jumpa kembali di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.